Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mengakhiri doa kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara malam hari ini firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kita, boleh kembali menyegarkan ya iman percaya kita, rohani kita ya, untuk kita boleh terus mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 121, Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 saya akan baca. Saudara boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing atau di layar di belakang saya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih tema ya malam hari ini, penjaga yang tidak terlelap. Mazmur 121 ini adalah merupakan bagian dari kelompok Mazmur yang kita kenal sebagai nyanyian ziarah ya, itu Mazmur 120 sampai 134. Nah, kenapa dinamakan nyanyian ziarah? Umat Israel pada zaman dahulu itu setiap kali mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya mereka, ya, sembari jalan mereka menyanyikan Mazmur ini. Ya, jadi perjalanan mereka itu melintasi medan-medan yang sulit gitu ya, ada tanjakan, ada perbukitan, ya, melintasi jalan yang cukup terjal, ya. Bahkan ada beberapa bagian atau bagian jalan itu yang merupakan tempat yang berbahaya, banyak orang-orang jahat di situ ya, ada perampok ya, belum lagi cuaca ya. Kalau Bapak Saudara yang pernah mengadakan perjalanan ke Israel itu kita tahu ya bahwa di sana itu topografinya itu berbukit-bukit gitu ya. Nah, sambil mereka berjalan, mereka itu menyanyikan mazmur-mazmur ini. Pemazmur menuliskan ya, ia melayangkan mata gitu ya, melihat ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Jadi perlindungan sejati itu tidak datang dari alam atau kekuatan manusia, tetapi dari Tuhan. Itu yang disadari oleh pemazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin kita fokus kepada ayat yang ketiga. Di sana dituliskan, ya, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata penjaga atau menjaga ini dituliskan 6 kali ya di perikop ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kerinduan, Dia berdiri sebagai Allah Israel, Allah kita, ya.
untuk menjaga kehidupan mereka. Kata menjaga di sini itu dipakai kata dalam bahasa Ibrani itu shomer gitu ya. Akar katanya syamar, itu menjaga, memelihara, melindungi ya dengan kewaspadaan yang penuh. Jadi bukan hanya menjaga sekedar menjaga. Mungkin manusia di muka bumi ini atau di sekitar kita bisa menjaga kehidupan kita, Saudara. Ada penjaga-penjaga yang diletakkan, ditempatkan ya di sekitar kita untuk menjaga kehidupan kita. Tetapi penjaga manusia ya itu tidak tahan dengan fisik mereka. Mereka butuh tidur, mereka butuh istirahat. Bahkan di dalam satu Raja-Raja pasal 18 ayat 27, dewa-dewa kuno, dewa-dewa orang kafir pada waktu itu, ya, itu sempat disindir. Ya, kalau kita baca nanti di rumah, ya, satu Raja-Raja 18 ayat 27, kemana dewamu? Panggil. Waktu itu kalau nggak salah itu dewa Baal. Apakah dewamu lagi tidur? Gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi Allah kita, Allah Israel adalah Allah yang berkuasa dan tidak terbatas dan senantiasa siap siaga memelihara umat-umatnya ya 7 kali 24 jam. Oleh sebab itu dituliskan di sini di ayat yang ketiga itu penjagamu tidak akan terlelap. Dia tidak pernah tidur. Bukan berarti jangan kita berpikir bahwa oh Allah itu butuh tidur. Saudara, dia beda dengan kita. Ya, dia roh adanya. Dia punya kuasa, dia pencipta langit dan bumi. Waktu, ruang dan segalanya dia yang kendalikan. Oleh sebab itu eh, kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara, sebagai Israel rohani, kita harus berpegang kepada Allah kita harus berpegang kepada Tuhan kita yang seperti ini. Ya, kalau kita baca tadi satu Raja-Raja 18 ayat 27, itu Nabi Elia itu mengejek ya nabi-nabi Baal pada waktu itu. Ya karena nabi Baal mereka sepakat untuk kalau mesbah yang dikelilingi oleh air ini terbakar, nah itu Tuhan yang benar. Tetapi tidak ada yang terjadi sehingga Elia mulai mengejek mereka, katanya gini, panggillah lebih keras sebab dia Allah. Mungkin ia sedang merenung atau ada urusan atau sedang dalam perjalanan atau mungkin dia tidur dan harus dibangunkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita bukan Allah yang seperti ini. Ya, dia sudah membuktikan dirinya. Mungkin Bapak Saudara, kita sering mengalami kecemasan ya di dalam hidup kita. Mungkin seringkali di malam hari kita nggak bisa tidur karena ada yang kita pikirkan. Ada sesuatu masalah berat yang kita pikirkan, kita nggak bisa tidur. Malam hari ini saya mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita, kecemasan kita. Dan ya kita bersandar kepada Tuhan dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan karena Engkau Allah penjaga yang tidak terlelap, ya aku bisa tidur dengan tenang. Bapak Ibu seringkali orang mengalami kecemasan berlebihan atau yang bisa disebut anxiety itu sehingga dia nggak bisa tidur di malam hari. Ada banyak hal yang dipikirkan di dalam pikirannya. Tetapi percaya, yakinlah kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita, kalau kita menyerahkan kecemasan kita kepada Tuhan, Sang Penjaga Israel itu, saya percaya Dia akan memberikan kepada kita kelegaan. Dia akan memberikan kepada kita pertolongan. Bagaimana kecemasan dan kekhawatiran itu seringkali membuat kita itu tidak mengalami damai dan ketenangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah shomer bagi kehidupan kita manusia
zaman sekarang, hari-hari ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Yesus merupakan pernyataan konkret Allah yang menjaga manusia. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12 ya. Yohanes pasal 17 ayat 12 dikatakan seperti ini. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus dalam doanya, ketika dia mendoakan murid-muridnya, dia juga menyatakan bahwa dia adalah somer bagi kita. Dia adalah penjaga bagi umat-umatnya, khususnya dalam hal ini murid-muridnya. Bahkan mungkin kita berkata, loh Tuhan Yesus kan pernah tertidur waktu di danau gitu ya, di dalam perahu ketika murid-murid itu berlayar. Di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, di situ ketika badai menyerang ya, perahu murid-murid dan Tuhan Yesus, murid-murid ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus terlihat tertidur pulas. Secara fisik ya mungkin kita melihat ya manusia, sebagai manusia 100% Tuhan Yesus mengalami kelelahan. Tetapi keilahian Tuhan Yesus, kuasa keilahiannya tidak pernah tertidur. Ya, ketika dia dibangunkan, dia membuktikan bahwa meskipun tubuh fisiknya mengalami kelelahan, tetapi kuasa keilahiannya tidak pernah tertidur. Dan dia membuktikan bahwa dia adalah somer, pencipta alam semesta, dia yang menjaga alam semesta ini. Dia mampu, sanggup meredakan badai itu. Mungkin hari-hari ini ya saudara kita berpikir Tuhan mana janjimu. Ketika kita berdoa Tuhan kok Tuhan belum jawab ya doaku. Mungkin kita berpikir mungkin Tuhan tidur. Ya. Tetapi buat saudara saya mau katakan pada malam hari ini dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Ya, kuasanya itu selalu ada. Tadi di sana dikatakan ya di ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya. Sesuatu yang kita pegang di tangan kanan kita itu biasanya sesuatu yang siap siaga untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Tuhan siap, Tuhan dalam keadaan siap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan malam hari ini, sebagai umat-umat pilihan Allah, sebagai Israel rohani, mari kita andalkan kuasanya Tuhan. Bukan jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai pikiran kita, ya kemampuan kita untuk berpikir ketika kita sedang menghadapi sesuatu. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Tuhan itu siap siaga dengan kuasanya. Ya. Firman Tuhan tadi katakan dia penjaga, dia naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, artinya apa Saudara? Dia siap untuk menolong kehidupan kita. Asal kita tidak bersandar kepada kekuatan kita. Asal kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Firman Tuhan juga katakan dia adalah gembala yang baik. Yohanes pasal 10 ayat 11 katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini kesiapsediaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya malam hari ini kita belajar dan kita mau mengingat kembali setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, dia siap untuk menolong kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus telah merelakan dirinya
untuk ditinggalkan oleh Bapa, tidak dijaga, ya, ditinggalkan oleh bapaknya. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Agar apa? Agar kita yang percaya kepadanya bisa selalu dijaga sampai selama-lamanya. Jadi dialah somer kita yang hidup. Dialah penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Ya, di bagian terakhir di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Oh saudara, sekali lagi saya mau katakan, jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan segala sesuatu yang kita miliki. Ya kita boleh punya penjaga di rumah kita, mungkin kita punya orang-orang yang kita pakai untuk menjaga. Tetapi saya percaya malam hari ini, Tuhan ingin berdiri, ya, Tuhan ingin berdiri di depan kita sebagai apa? Sebagai penjaga-penjaga Israel. Sebagai penjaga yang tidak terlelap. Ya, saya percaya beberapa kali juga saya pernah mendengar hamba-hamba Tuhan, bahkan juga umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini melihat, ya, satu penglihatan bagaimana ada malaikat yang berdiri di gereja ini. Untuk apa? Saya percaya untuk menjaga umat-umat Tuhan. Tuhan mau menjaga umat-umatnya agar umat-umatnya tidak terhilang. Agar umat-umat Tuhan tidak binasa. Agar keselamatan itu selalu mereka genggam. Agar umat-umat Tuhan selalu ada di dalam lingkupan, ya, perlindungan Tuhan, providensianya Allah. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan yang setia. Mari kita sebagai umat-umat Tuhan yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita keluar dari perlindungannya Tuhan. Jangan kita melepaskan diri. Ya, jangan kita mengeluarkan diri gitu ya saya katakan. Dari apa? Dari perlindungannya Tuhan. Hari-hari ini kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang jahat, ya. Hari-hari yang ya di sekitar kita, di beberapa tempat saya melihat banyak berita, ya, yang menekan, begitu banyak yang menekan kekristenan. Ibadah-ibadah dilarang. Tetapi percayalah Bapak Saudara, kalau kita masih dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, itu adalah bagian dari perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari malam hari ini saya mengajak kita untuk apa? Menyerahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita kepada Allah, Sang Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap itu. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada malam hari ini.